Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masih pada hadis yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya manusia terbagi menjadi 3 pada bab takdir. Ada yang mereka berlebihan pada kehendak Allah sehingga mengatakan bahwasannya perbuatan hamba itu majbur, terpaksa. Hamba tidak memiliki kehendak sedikit pun. Dan ini keliru. Dan yang kedua adalah berlebihan dalam menetapkan kehendak hamba, sehingga mereka mengatakan bahwasannya perbuatan hamba, kehendak hamba enggak ada kaitannya dengan Allah. Bahkan yang ekstrim di kalangan mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Dan kelompok yang ketiga, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan perbuatan hamba terjadi dengan kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin sesuatu yang dimiliki oleh Allah dan Allah tidak memiliki kehendak di situ selamanya. Dan manusia dia memiliki kehendak dan keinginan. Dan kita dapat membedakan antara perbuatan yang terpaksa dan perbuatan yang sifatnya sukarela, pilihan. Yang kita lakukan sekarang ini semuanya tidak ada yang terpaksa. Itu dari kehendak kita, kemauan kita, dan itu adalah yang benar. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita baca kembali apa yang kemarin kita sudah sempat baca. Di dalam hadis Jibril, hadis yang kedua, Nabi SAW beliau membedakan antara iman dan Islam. Islam adalah al-a'malul zahirah, amalan-amalan yang nampak. Dan mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Amalan-amalan yang nampak. Adapun iman, al-a'mal al-batinah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan nanti akan dijelaskan bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada perbedaan antara Islam dan iman. Lalu bagaimana kita agar mengkompromikannya, menggabungkannya dengan hadis yang kedua ini? Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Dan dalam hadis yang lain ternyata Rasulullah SAW pun menyamakan antara iman dan Islam. Ketika dikatakan apa itu iman, Rasulullah menjawab tentang amalan-amalan yang nampak. Dan apa itu Islam? Juga Rasulullah menjawab itu adalah amalan-amalan yang batin. Jadi apabila kita mengumpulkan semua hadis-hadis yang terkait dengan ini, dan inilah yang seharusnya, tidak mengambil hadis comot dikit langsung kita hukumi, comot dikit langsung kita hukumi. Tidak, kita kumpulkan dulu semua hadis baru kita hukumi. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pendapat bahwasannya
Iman sama dengan Islam. Karena di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada keyakinan Murji'ah yang mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Amalan bukan bagian dari iman, itu hanya sebagai penyempurna saja. Sehingga mau melakukan kemaksiatan, mau melakukan kekufuran, kesyirikan, selama dia meyakini, udah mukmin dia. Orang yang bertauhid dia itu. Keimanannya sempurna. Dan ini keliru besar. Yang kita baca yaitu ringkasannya. Qala syarhu hafizallahu ta'ala rahimahullah ta'ala fa in qila faqad farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi bainal islami wal iman. Apabila dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membedakan antara dalam hadis ini beliau membedakan antara Islam dan iman. Wa ja'ala al-a'mala kullaha minal islami, dan menjadikan amalan-amalan semuanya bagian dari Islam. Salat, zakat, puasa itu Islam. La minal iman, bukan bagian dari iman. Iman hanya keyakinan di situ. Sedangkan wal masyhuru 'anis salafi wa ahli al-hadits, yang terkenal dari para salaf dan ahli hadis, annal imana qaulun wa 'amalun wa niyatun. Bahwasanya iman itu adalah perkataan, perbuatan, amalan dan niat. Iman juga adalah amalan. Tapi dalam hadis ini Rasulullah menjadikan amalan semuanya bagian dari Islam. Salat, puasa, zakat, bukan dari iman. Sedangkan yang terkenal dari para salaf dan ahli hadis bahwasanya iman perkataan, perbuatan, amalan, itu iman dan niat. Wa annal a'mala kullaha dakhilatun fi musammal imani, dan bahwasanya amalan-amalan semuanya masuk pada apa yang dinamakan iman. Nuntut ilmu adalah iman. Antum puasa sunnah itu adalah iman. Antum berbakti kepada kedua orang tua itu iman. Nah gitu. Amalan-amalan semuanya masuk pada sesuatu yang dinamakan iman. Wa haka Syafi'i ala dzalika ijma' as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum mimman adrakahum. Dan disebutkan oleh Syafi'i atas hal itu kesepakatan para sahabat dan tabi'in dan orang setelah mereka dari orang-orang yang menjumpai mereka. Kemudian perhatikan, wa ankara sarafu ala man akhrajal a'mala anil imani inkaran syadidan. Perhatikan tuh orang kata yang nggak tahu. Wa ankara salafu, dan para salaf mengingkari, ala man akhrajal a'mala anil iman, atas orang yang mengeluarkan amalan dari iman, inkaran syadidan, dengan pengingkaran yang keras. Ya, mereka mengingkari akan hal itu karena itu keyakinan Murji'ah. Karena ketika seseorang mengeluarkan amalan dari iman, udah nanti terserah dia. Selama dia bersyahadat, mau zina, mau dia nggak sholat, mau dia nggak puasa, mukmin dia. Orang yang kuat keimanannya. Mau dia melakukan kesyirikan, mau nyungsap ke kuburan, dah mukmin dia. Karena amalan nggak termasuk dari iman, kata mereka. Hanya yakin, yang penting yakin, kata mereka. Hati-hati itu. Oleh karena itu antum sering mendengar, halah pakai cadar tapi kelakuannya seperti itu. Halah mondok bisa di pesantren tapi kelakuannya seperti itu. Halah mondok di pesantren 2 tahun 3 tahun tapi sama aja. Pakainya doang pakai jubah. Tapi mendingan aneh atau yang orang-orang luar yang penting gue.
berzina, sering ke diskotik, sering ini sering itu, tapi akhlak baik. Percuma mondok pesantren, sholat berjamaah di masjid, tapi akhlaknya buruk, gak yakin dia. Mendingan orang yang sering melakukan ini, seperti itu. Itu keyakinan orang-orang yang mengeluarkan amalan dari iman. Yang penting hatinya. Percuma perempuan pakai jilbab tapi hatinya buruk. Mendingan perempuan yang gak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Itu keyakinan orang-orang Murji'ah. Karena orang yang hatinya baik pasti pakai jilbab, gitu maksudnya. Gak mungkin orang dia hatinya baik kemudian dia gak pakai jilbab, gak mungkin. Oleh karena itu para salaf mengingkari atas orang yang mengeluarkan amalan dari iman ingkaran syadidan, dengan pengingkaran yang keras. Wa mimman ankara dzalika ala qailihi, dan dari para salaf, mimman dari orang-orang yang itu para salaf yang mengingkari hal itu atas orang yang mengatakannya, wa ja'alahu qaulan muhdatsan, dan menjadikannya sebagai perkataan yang muhdats. Siapa para salaf tersebut? Mereka adalah Sa'id bin Jubair, wa Maimun ibnu Mihran, wa Qatadah, atau di situ Sa'id bin ibnu Jabir atau Jubair, itu di situ dia labas, ya Jubair dia isim tasghir, Jubair, Jabir, ya, Jubair. Wa Maimun ibnu Mihran, wa Qatadah, wa Ayyub as-Sikhtiyani, wa Ibrahimun Nakha'i, wa Zuhri, wa Yahya ibnu Abi Katsirin, wa ghairuhum. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Imam Ats-Tsauri. Apa kata Imam Ats-Tsauri? Huwa ra'yun muhdatsun adrakan nasa ala ghairihi. Ya, kata Imam Ats-Tsauri, orang yang mengeluarkan amalan dari iman ra'yun muhdatsun, pendapat yang muhdats, enggak ada tuntunannya. Adrakan nasa ala ghairihi, kami menjumpai manusia yaitu para sahabat, para tabi'in itu di atas selain itu, yang dimana mereka menjadikan amalan dari iman. Wa qala al-Auza'i, kana man madha mimman salafa la yufarriquna bainal imani wal amali. Berkata al-Auza'i, wa kana man madha, dahulu orang yang telah berlalu, mimman salaf, dari orang-orang salaf. Ya, maksudnya apa? Dahulu para salaf mengatakan, atau dahulu para salaf la yufarriqun, mereka tidak membeda-bedakan antara iman dan amal, karena amalan adalah bagian dari iman. Amalan dari iman. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila ahli al-amsari, amma ba'du, fa inna lil imani fara'ida wa syara'i'a wa hududan wa sunanan, faman istakmalaha istakmala al-imana, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil imana, dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz menulis ila ahli al-amsar, kepada penduduk negeri-negeri. Amma ba'd, fa inna lil imani fara'ida, maka sesungguhnya iman dia memiliki kewajiban-kewajiban, syara'i'a, syariat-syariat, hududan, batasan-batasan, sunanan, sunnah-sunnah. Ya, jadi di sini apa? Amalan adalah iman. Faman istakmalaha, barang siapa yang menyempurnakannya, dia lakukan itu, dia syariat-syariat, dia mengerjakan sunnah-sunnah, dia sempurnakan, maka sempurna keimanannya, kuat keimanannya.
Wa man lam yastakmilha, dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, lam yastakmilil iman, maka tidak sempurna keimanannya. Dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan nanti insyaallah akan kita sampaikan lagi dalil-dalilnya yang membuat semakin lebih kuat lagi bahwasannya amalan itu adalah iman. Dan bukan berarti dari hadis yang kedua ini bahwasannya amalan-amalan itu bukan dari iman. Kita tutup biar antum melanjut halaqah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.